Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nasyatul Asia. I'm from 4th semester in English Education Program Nurul Huda University. Today I'm gonna fulfill the task from Mom Dwi Andriani MPD about English phonology, and then for the next I will explain in Indonesian language. Baiklah, English phonology dibagi menjadi beberapa bagian atau subtopik. Subtopik yang pertama yaitu tentang organ of speech. Organ of speech adalah seluruh anggota organ tubuh kita yang berfungsi untuk mengeluarkan atau menghasilkan suara. Contoh organ of speech yaitu ada paru-paru, faring, laring, trakea, oral cavity, and nasal cavity. Oral cavity atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan rongga mulut. Jadi dalam rongga mulut kita ini juga ada terdapat bagian-bagian yang menentukan bagaimana nanti keluarnya suara. Bagian-bagian rongga mulut yaitu ada gums atau gusi, dan ada soft palate atau langit-langit yang lunak, dan kemudian ada hard palate atau langit-langit yang keras. Ada teeth atau gigi, ada uvula atau bagian yang menggantung di rongga mulut kita di bagian tengah, dan ada tonsil atau amandel, dan ada lidah. Lidah itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Lidah bagian atas dinamakan dengan front, bagian bawah dinamakan dengan back, dan bagian samping dinamakan dengan blade, dan bagian ujung dinamakan dengan tip. Kemudian ada bibir. Kemudian suara yang dihasilkan atau dikeluarkan dari rongga mulut dinamakan dengan oral sounds. Kemudian ada nasal cavity atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan rongga hidung. Dan suara yang dihasilkan dari rongga hidung dinamakan dengan nasal sounds. Kemudian subtopik yang kedua ada konsonan. Konsonan adalah suara yang dihasilkan dari hambatan yang terjadi pada tempat-tempat artikulasi. Konsonan dibedakan menjadi 3, yaitu voicing, place of articulation, dan yang ketiga yaitu manner of articulation. Voicing yaitu bagaimana suara itu keluar, apakah dia bergetar atau tidak bergetar. Ketika suara itu bergetar dinamakan dengan voiced, dan ketika tidak bergetar dinamakan dengan voiceless. Yang kedua ada place of articulation. Place of articulation adalah tempat di mana artikulasi. Place of articulation juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bilabial. Bilabial terjadi ketika kita menahan udara dengan kedua bibir dan kemudian melepaskan kedua bibir tersebut secara bersamaan. Contoh phonetic symbol yang ada di bilabial yaitu Place of articulation yang kedua ada alveolar. Alveolar terjadi ketika kita meletakkan lidah kita menempel kepada gusi bagian atas. Contoh phonetic symbol yang ada di alveolar yaitu huruf T. Place of articulation yang ketiga ada velar. Velar terjadi ketika lidah bagian belakang menyentuh soft palate atau langit-langit yang lunak. Contoh phonetic symbol yang ada di velar yaitu K. Place of articulation yang keempat ada dental. Dental terjadi ketika kita meletakkan bagian bawah lidah kita yang lunak ini ke gigi bagian atas atau menempel gigi bagian atas. Contoh phonetic symbolnya yaitu th. Place of articulation yang kelima ada post alveolar. Post alveolar terjadi ketika belakang lidah kita menyentuh alveolar ridge atau gusi bagian atas. Contoh phonetic simbolnya ada C. Place of articulation yang terakhir ada labiodental. Labiodental terjadi ketika bibir bawah kita ditempelkan ke gigi bagian atas. Contoh phonetic simbolnya yaitu ada F. Kemudian yang selanjutnya ada manner of articulation atau cara udara keluar. Yang pertama ada stop. Stop terjadi ketika kita menahan udara yang keluar. Contohnya adalah kedua ada approximant. Approximant dilakukan dengan cara kita menahan atau menutup mulut kita tetapi tidak terlalu ditutup. Contohnya ada y.
Yang ketiga ada frikatif. Frikatif yaitu udara yang dikeluarkan dengan cara digesek. Contohnya adalah f. Yang keempat ada affricates. Affricates adalah udara yang dikeluarkan dengan cara ditahan dan digesek. Contohnya yaitu c. Yang kelima ada nasal. Nasal yaitu udara yang dikeluarkan melalui rongga hidung. Contohnya yaitu Subtopik yang ketiga ada vowels. Vowels adalah suara atau bunyi yang dikeluarkan tanpa mengalami hambatan udara. Vowel sendiri terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama ada closeness, yang kedua ada frontness, dan yang ketiga ada rounding. Dimensi yang pertama ada closeness. Closeness dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada closeness dan height. Closeness yaitu bagaimana posisi rongga mulut kita ketika kita mempronunskan vowels. Dan height yaitu tinggi rendahnya suara ketika kita mempronunskan vowels. Dimensi yang kedua ada frontness. Frontness adalah posisi lidah kita ketika kita mempronunskan vowels. Apakah lidah kita bagian depan atau tengah atau belakang yang kita gunakan untuk mempronunskan vowels itu sendiri. Dimensi yang ketiga ada rounding. Rounding adalah bagaimana posisi bibir kita ketika kita mempronunskan vowels. Apakah itu bulat ataukah tidak? Sebagai contoh, apabila kita mempronunskan i, mulut kita atau bibir kita tidak membulat, maka disebut dengan unrounded. Dan apabila kita mempronunskan o, bibir kita membulat, dan itu disebut dengan rounded. Topik yang keempat ada phonetic features. Phonetic features adalah fitur-fitur atau alat yang digunakan dalam fonetik. Subtopik yang kelima ini sangat banyak, yaitu ada minimal pairs dan lain-lain. Minimal pairs yaitu 2 kata yang pelafalannya hampir sama, tetapi sebenarnya mereka adalah kata yang berbeda makna dan berbeda pelafalan. Contohnya ada fast dan vast. Distinctive features adalah sesuatu hal yang unik yang telah disusun sedemikian rupa, yang biasanya dilambangkan dengan plus dan minus. Plus di sini diartikan sebagai ya dan minus diartikan sebagai bukan. Sebagai contoh, ada salah satu phonetic symbol yang dia itu masuk ke dalam voiceless. Nah, berarti bisa kita lambangkan dengan plus voiceless. Dan bisa juga kita lambangkan dengan minus voice, atau artinya bukan termasuk ke dalam voice, tetapi masuknya ke dalam voiceless. Kemudian ada phonemes. Phonemes adalah satuan terkecil dari sebuah kebahasaan. Contohnya yaitu adalah phonetic symbol. Berikutnya ada phone. Phone yaitu suara yang dihasilkan dari phonemes. Berikutnya ada allophones. Allophones adalah 2 phonetic symbol yang sebenarnya sama, tapi ketika dia diletakkan dalam suatu kata, mereka hampir berbeda pelafalan. Contohnya ada di kata sip dan sep. Baiklah, kita beralih ke subtopik yang keenam, yaitu ada phonotactic rules. Phonotactic rules adalah bagaimana ketika suara itu mungkin atau tidak mungkin terjadi. Aturan dalam phonotactic rules yang pertama yaitu setiap kata sekurang-kurangnya harus memiliki 1 vowels. Kemudian konsonan h tidak pernah terjadi di bagian belakang suatu kata, dan konsonan tidak pernah terjadi di posisi depan suatu kata. Dalam phonotactic rules sendiri ada yang dinamakan dengan suku kata atau syllable. Dan syllable sendiri terdiri dari 2 bagian utama, yaitu ada onset dan rime. Namun rime sendiri dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu ada coda dan nucleus. Jadi dapat kita definisikan bahwa syllable terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada onset, nucleus, dan coda. Onset adalah bagian terdepan dari sebuah syllable, dan nucleus menjadi bagian inti dari sebuah syllable, dan sedangkan coda merupakan bagian terakhir dari sebuah syllable.
Syllable atau suku kata terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada coda position atau posisi koda, dan yang kedua ada syllable number atau jumlah suku kata, dan yang ketiga ada branching atau cabang. Jenis syllable yang pertama ada coda position. Coda position atau posisi koda diartikan apabila di posisi koda terdapat konsonan, maka syllable atau suku kata ini disebut dengan closed syllable, dan apabila di posisi koda tidak terdapat huruf konsonan, maka disebut dengan open syllable. Jenis syllable yang kedua yaitu ada syllable number atau jumlah syllable. Apabila suatu syllable atau suku kata terdiri dari satu syllable, maka disebut dengan monosyllabic. Dan apabila terdiri lebih dari satu syllable, maka disebut dengan polysyllabic. Jenis syllable atau suku kata yang ketiga ada branching. Branching atau pencabangan. Di sini apabila dimensi dari syllable memiliki lebih dari satu dimensi, maka disebut dengan branching. Apabila koda yang memiliki lebih dari satu dimensi, maka disebut branching koda, dan seterusnya. Baiklah, subtopik yang ketujuh ada prosodik dan suprasegmental. Dalam subtopik yang ini mengandung beberapa tipe, yaitu ada stress, intonation, dan tone. Stress adalah penekanan terhadap kata atau suatu suku kata tertentu. Stress sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu primary stress dan secondary stress. Primary stress dia merupakan stres yang utama atau penekanannya lebih berat, dan sedangkan secondary stress adalah penekanan yang kedua, yaitu yang penekanannya tidak terlalu dalam. Stres atau penekanan yang terjadi pada suku kata dibedakan menjadi 3, yaitu pada monosyllabic, pada bisyllabic, dan pada multisyllabic. Pada monosyllabic, stres terjadi hanya 1 kali atau terjadi secara langsung. Sebagai contoh, ge. Stres atau penekanan yang terjadi pada bisyllabic atau 2 syllable bisa dilakukan dengan menekan secara primary di suku kata yang pertama atau dengan cara secondary di suku kata yang kedua, ataupun sebaliknya. Contohnya yaitu clap. Dan untuk stres atau penekanan yang terjadi dalam multisyllabic bisa dilakukan dengan penekanan di suku kata yang pertama, kedua, maupun ketiga, atau bisa dilakukan dengan penekanan yang terjadi di suku kata yang pertama dan yang lainnya tidak ditekan. Contohnya yaitu bubble. Baiklah, yang berikutnya ada intonation. Intonation yaitu naik turunnya suatu bunyi. Intonation sendiri terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu falling intonation dan rising intonation. Namun ada juga kombinasi dari keduanya, yaitu rising and falling intonation. Ada juga falling and rising intonation. Falling intonation terjadi ketika intonasi suara itu turun, dan biasanya falling intonation itu mengungkapkan sebuah pernyataan. Contoh, I got a dog. Jenis intonasi yang kedua yaitu ada rising intonation atau intonasi naik. Ini terjadi apabila intonasi suara kita itu mulai menaik. Dan biasanya rising intonation ini digunakan dalam yes or no questions. Contohnya yaitu, do you Indonesian people? Jenis intonasi yang ketiga ada rising and falling intonation. Rising and falling intonation ini biasanya menyatakan sebuah pilihan. Contohnya, I like banana, orange, apples, and grapes. Kemudian ada falling and rising intonation, biasanya menyatakan sebuah kesopanan. Contohnya yaitu, do you think it's allowed? Dan yang terakhir setelah stress dan intonation ada yang namanya tone. Tone adalah tinggi rendahnya suatu suara.
Tone ini sendiri bisa mengungkapkan sebuah ekspresi, apakah itu marah, sedih, atau bahagia. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.